Sengkarut izin tambang kini mengemuka dan jadi perbincangan. Raja Ampat tak hanya dibicarakan soal keindahan, namun kini muncul ancaman terjadinya kerusakan lingkungan. Apakah ini hanya soal sengkarut perizinan? Apa yang kemudian harus dibenahi agar kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen menjaga lingkungan bisa jalan beriringan? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga sudah hadir Forest Campaign Team Leader Greenpeace, Ari Rompas. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bersama kami Senior Analis Drone Emprit, Ian Kurniawan. Mas Ian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan menyimak kembali pernyataan Menteri SDM dan Menteri Lingkungan Hidup, mengapa kemudian tadi disampaikan Mas Ari, ada satu gitu ya, PT GAK yang kemudian masih bisa berjalan operasional seperti biasa. Berikut ini. Untuk PT GAK, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Baik, itu argumentasi dari Menteri SDM dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Saya ke Anda sekarang Komisi 12, karena ini begitu ramai dibicarakan. Komisi 12 mendapatkan aspirasi tanda kutip dari Greenpeace, dari masyarakat gitu, karena ini juga sudah ramai dibicarakan. Sebelumnya apakah pernah begitu mendapatkan laporan informasi seperti ini, atau karena sekarang sudah begitu ramai? Ya, terkait dengan isu Raja Ampat ini kan ramainya kan dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kami memang di dalam beberapa waktu yang lalu sudah mendapat laporan, ya. Dan tentunya kita mendudukan kejadian ini sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kami juga mengutus anggota Komisi 12 untuk ikut dalam sidak menteri ke Pulau Gaks ya, beberapa waktu yang lalu. Waktu itu anggota kami Bapak Alfon Manimboy, dan dia juga melihat langsung dan melaporkan kepada saya sebagai Ketua Komisi 12. Nah, jadi pertama yang saya sampaikan adalah PT GAK ini adalah BUMN. Oke. Kemudian sejarahnya sudah panjang. Nah, terlepas dari dinamika yang ada, yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas GAK ini, yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo, ya, yang sudah memberikan respon terhadap situasi yang ada. Bahwa melihat situasi yang ada di Raja Ampat ini kan tidak bisa semata-mata dari aspek-aspek tertentu, tetapi yang lebih holistik. Ya, pertama, apakah sudah sesuai dengan regulasi secara umum ya? Memang kita lihat dari segi kepatutan, ini 4 iup yang berada di dalam kawasan geopark, ya, itu kayaknya kurang patut, ya, sehingga kemudian Presiden mencabut, itu kami berikan apresiasi, kan seperti itu. Nah, lalu terkait dengan Pulau GAK. Pulau GAK ini di luar wilayah konservasi. Oke, nah jadi saya pikir kita harus fair, bahwa pertama yang saya sampaikan, kita semuanya masyarakat Indonesia, kita sudah menang terhadap perjuangan ini. Saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan Greenpeace, saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan pemerhati lingkungan dan sebagainya. Kita satu frekuensi, bahwa kita juga tidak ingin Raja Ampat ini, khususnya di daerah konservasi, itu menjadi rusak. Nah, posisi apa yang terjadi pada Pulau GAK ini sejarahnya sudah panjang. Kita lihat dari data yang kami dapatkan, yang dirilis, ini eksplorasinya juga sudah dimulai tahun 72. Lalu tahun 98 mendapat kontrak karya generasi 7, ya kan. Kemudian tahun 2004, ini yang mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Ari, Mas Rio ya. Nama kerennya Mas Rio tadi. Nama panggung. Terkait dengan persoalan lingkungan hidup, hutan lindung. Nah, pada Kepres 41 tahun 2004 itu, yang ditandatangani oleh Ibu Megawati pada saat itu, memberikan perkecualian bahwa Pulau GAK itu boleh seperti itu. Lalu kemudian tahun 2017 itu iup oleh Pak Jonan seperti itu. Ini kan panjang sejarahnya. Lalu kemudian muncul RKB dan seterusnya. Nah, inilah yang saya pikir kita pada akhirnya kita harus fair ya, dari perjalanan yang ada itu, apalagi dia di luar. Kemudian ini BUMN, menurut saya silakan kita beri kesempatan, dan pada akhirnya kita punya tools untuk bagaimana mengevaluasi apakah ini cocok atau tidak. Saya pikir semua punya kriteria, karena begini,
untuk dapat beroperasi ya sebuah pertambangan itu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, yang namanya RKB itu izin operasi pertambangan itu setelah semuanya terpenuhi, izin lingkungan, kemudian terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan, terkait dengan kalau dia ada kaitan dengan kelautan, dan seterusnya. Lalu kemudian muncul pertek, ya kan? Lalu akhirnya baru dapat ditingkatkan kepada RKB. Prosesnya panjang. Jadi ini merupakan kerja lintas kementerian dan lembaga, sehingga saya pikir di sini negara memang harus hadir. Bagaimana sebagai wasit yang tepat, bagaimana kemudian juga sebagai pemberi izin yang memang sudah sesuai dengan regulasi. Oke, wasit itu artinya harus memberikan sempritan jika ada kesalahan begitu, melihat dua sisi seperti apa dan siapa yang kemudian bertanggung jawab dalam hal ini perizinan. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Bus. Baik, kita akan bahas sekarang yang ramai dibicarakan selama sepekan ini di sosial media. Mas Yan nih jagoannya untuk menganalisa. Ini kan tagar Save Raja Ampat luar biasa, tapi melihat percakapan yang terjadi dalam sepekan ini seperti apa, Mas Yan? Ya, jadi ada 3 hal yang kami temui. Periode pantauan kami itu dari 1 sampai 9 Juni. Pertama itu ada perbedaan antara sentimen percakapan dengan sentimen pemberitaan. Di sentimen percakapan medsos itu 95% negatif. 95% negatif. Artinya kalau dari 100 orang, 95 orang itu kritik semua sentimen. Terus yang kedua, ada 2 kelompok yang bertarung narasi, yaitu kelompok yang pro hilirisasi dengan kelompok yang kontra hilirisasi. Malah ini jadi PR-nya pemerintah dan DPR ke depan, yaitu ada penurunan makna dari hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi itu kan sebetulnya konsep yang bagus, Mbak. Gitu. Kenapa? Karena ada value added di situ. Tapi di medsos jadi turun maknanya, seolah-olah hilirisasi sebagai bagian bentuk kolonialisme yang baru. Padahal kan hilirisasi itu ada 3, ada hilirisasi agro, ada hilirisasi logam, bahan galian non logam, satu lagi hilirisasi migas dan batu bara. Tapi gara-gara Raja Ampat ini, hilirisasi itu turun maknanya. Gitu. Ada postingan menarik dari Ibu Susi. Ibu Susi itu posting terima kasih kepada Pak Prabowo. Artinya udah ada nilai apresiasi di situ. Ya, kalau kata Pak Bambang tadi, kemenangan bersama, bukan kemenangannya Mas Ari dan kemenangan Pak Bambang, tapi kemenangan yang bersama. Tapi masih ada satu yang ganjel nih Pak, gitu, yaitu PT GAK. Dan ini bisa jadi pertempuran selanjutnya. Makanya butuh kehati-hatian, kebijaksanaan dari semua pihak, termasuk juga butuh kejelasan Pak, gitu, agar publik itu teredukasi dan tahu kondisi realnya itu seperti apa. Oke, menarik Mas Yan bilang tadi itu ya, jadi perlu begitu narasi disampaikan oleh pemerintah untuk memberikan gambaran gitu kepada masyarakat, jangan hoax yang kemudian bertebaran. Ramai hoax kemarin Mas, jadi di sosial gini, media. Kemarin itu banyak hoax yang menggunakan AI, gitu ya, menggunakan AI gitu, seolah-olah itu keadaan di sana. Begitu. Terus yang kedua juga yang benar juga dibilang hoax gitu. Makanya ini publik bingung. Ada era baru yang kita hadapi nanti dan itu akan jadi evaluasi publik ke depannya itu terkait dengan penggunaan AI gitu. Jadi ada publik nih Mbak yang memang dia sudah familiar dengan menggunakan AI. Cara mereka memprotes adalah dia menggunakan AI, seolah-olah ada nih tokoh yang ada di Raja Ampat dia cerita gitu. Ada bule yang ada di sana dia cerita gitu. Padahal itu AI. Seperti itu. Ya, dan itu oleh kelompok pro hilirisasi itu dikritik gitu. Bahwa nggak gitu-gitu amat kok kejadian di Raja Ampat begitu. Nah, ini kan memunculkan 2 klaster antara yang pro dengan yang kontra, sampai ketarik pada isu Raja Ampat ini. Padahal hilirisasi ini isu yang sebetulnya bagus kalau kita laksanakan dan kita edukasi ke publik dengan baik. Kurang lebih semoga Kementerian SDM mendengar pernyataan Pak Yan malam ini karena kita berupaya untuk mengundang tapi Pak Bambang menyatakan tidak bisa hadir, tapi ada Pak Bambang. Makanya kan buat kami gitu, narasi itu harus seimbang gitu, agar tercipta edukasi buat publik yang benar tuh kayak apa sih gitu. Karena balik lagi, publik itu hanya melihat realitas yang ditampilkan di medsos maupun oleh media. Mereka nggak lihat langsung begitu, Mbak. Makanya kehadiran Mas Ari terus Pak Bambang itu buat kami itu bagus untuk sering ditampilkan agar kita dapat realitas yang utuh
Seperti Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, kampanye Greenpeace itu yang ditampilkan itu sudah visual sebenar-benarnya atau memang ada perbedaan sih? Karena ini juga ramai dibicarakan. Saya ingin konfirmasi. Ya pasti sebenar-benarnya ya, karena data yang kita kumpulkan itu udah 1 tahun gitu ya. Bahkan besok kami akan launching reportnya. Jadi bukan hanya visual-visual, tapi juga kami akan ada meluncurkan satu laporan terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi persoalan di Raja Ampat. Nah, video-video itu bukan hanya di Pulau Gak sebenarnya. Kan tadi kami menunjukkan 3 pulau itu yang sudah hancur ya. Bahkan di Pulau Mainyafun dan Batang Pele yang baru masuk itu juga ada. Nah, ada dua keindahan gitu di Pianemo sama yang di Wayak. Nah, Wayak ini sangat dekat dengan PT KSM. Yang dibicarakan adalah yang ditampilkan keindahannya itu yang kemudian posisinya saat ini rusak. Ini 2 lokasi yang berbeda ya, Mas ya? Maksudnya yang ditampilkan ada rusak, ada yang bagus kan? Ada rusak, ada yang bagus memang. Tapi itu bukan lokasi yang sama, berdekatan saja. Tadi seperti yang Mas Ari sampaikan. Oh iya, kalau yang tadi di Wayak yang paling dekat ya, di Wayak, dan itu ada PT KSM, itu dekat, sangat dekat. Nah kalau yang di Pianemo itu di tengah, dia dekat dengan yang namanya Batang Pele dan Mainyafun. Bahkan sebenarnya yang di Pianemo itu ada izin, pernah dikeluarkan izin. Mungkin Bupati juga nanti kaget, pernah dikeluarkan izin yang di Pianemo gitu. Nah yang PT GAK itu memang agak keluar dikit gitu ya. Tapi dia menjadi satu kesatuan ekosistem tadi yang saya bilang itu Raja Ampat, karena dulu itu kan wilayah yang namanya Wallace sama Weber gitu. Jadi ekologinya itu keunikannya ada di situ karena itu garis Wallacea sama garis Weber. Nah sehingga keunikan biodiversitasnya ada di situ gitu. Nah jadi keindahan yang tadi ditampilkan memang Greenpeace punya komitmen untuk tidak membuat AI gitu, tapi AI itu juga kemudian tadi ya memicu perdebatan publik. Nah sehingga sebenarnya bukan ini benar atau enggak, kan sangat mudah membedakan itu ya. Tinggal diambil apa sih sebenarnya yang mereka perdebatkan, itu yang menjadi penting. Perdebatan itu apa, sehingga kemudian kita bisa ngomong kepada solusi oriented, bukan hanya ngomong pada tampilan visualnya saja gitu. Nah ini yang penting, sehingga Pak Bambang, menarik kita menangkap apa yang terjadi di sosial media, mau tidak mau itu juga menangkap kegelisahan masyarakat, Pak Bambang. Seperti yang disampaikan Bang Ian, Raja Ampat ini bidadari. Saya sepakat. Nah, jadi ini adalah sesuatu keindahan yang saya harap ini bukan menjadi satu legenda pada akhirnya, tetapi sesuatu yang memang menjadi komitmen bagi kita semua untuk merawatnya. Pagar ini semua itu adalah keputusan kita bersama, bagaimana untuk menjaga itu semua. Kemudian dilanjutkan dengan regulasi. Penetapan misalkan kawasan itu sebagai sebagai kawasan geopark, ini merupakan satu keputusan yang jelas dan tegas. Keputusan mencabut IUP daripada 4 IUP ini pada kawasan itu merupakan juga keberanian bagi pemerintah. Nah, terhadap yang ada di media sosial, saya pikir juga saya mengimbau suatu kebijaksanaan di antara kita semua. Saya juga pemain media sosial seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus punya suatu kewaspadaan di dalam bagaimana ketika kita ingin memperjuangkan, menunjukkan kepedulian, tetapi juga jangan yang fake, yang produk daripada AI itu kemudian disebarluaskan. Nah, maksud yang ingin saya sampaikan itu adalah begini, kita sepakat bahwa Raja Ampat harus kita selamatkan. Kita sudah menang nih. Nah setelah ini, kalau kita terus-menerus menarasikan, seperti disampaikan Bang Ian, menarasikan bidadari ini punya luka yang borok dan sebagainya, ini barang nggak akan laku nanti pada akhirnya. Karena kenapa? Tujuan akhir daripada perjuangan ini kan ingin menjaga keindahan daripada Raja Ampat dan pada akhirnya nanti bermanfaat juga untuk masyarakat. Pada akhirnya kan seperti itu. Apa manfaatnya? Kan seperti itu. Jadi saya pikir mari kita bijaksana, karena jika kita terus-menerus, ini maaf, saya harus menyampaikan rasa sesak kami masyarakat Bangka Belitung. Saya asal dari Bangka Belitung. Ketika narasi terus-menerus kerusakan lingkungan 300 triliun, ini bagaimana pariwisata kami bisa bangkit? Gitu loh. Saya sampai sekarang masih sebagai Ketua PRI Bangka Belitung. Kami mendapat laporan dari kawan-kawan perhotelan dan juga pengusaha pariwisata di Bangka Belitung, ini bangkitnya gimana nih? Sulit nih. Ya kan, bagaimana menjual? Nah, udah kami menjadi satu contoh, ya. Jangan Raja Ampat ini juga mengalami hal yang serupa. Jadi mohon kepada kawan-kawan di dalam perjuangannya, yuk kita pilih narasi yang pas. Narasi yang pas. Ini Raja Ampat
kalau kita suarakan, kita sebar AI yang nggak benar itu, sebetulnya itu menyuarakan hati beberapa kawan-kawan yang peduli sih. Ya cuma kalau nanti orang googling, orang ketik-ketik itu di Google, nanti muncul foto-fotonya yang jelek-jelek semua. Gimana kita bisa membuat nanti pariwisata Raja Ampat menjadi bangkit, menjadi citra buruk nantinya. Nah ini yang harus kita jaga. Yuk, maksud kami, setelah ini mari kita kampanyekan Raja Ampat dengan narasi yang lebih pas, yang lebih positif, sehingga kemenangan ini betul-betul kemenangan bersama. Seperti itu. Jadi semua happy lah. Nah persoalan yang lain, persoalan pertambangan yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi, ayo silakan saja nanti kita bahas sama-sama. Tapi khusus yang geopark clear. Udah clear ini barang, kan seperti itu. Oke, yang lain-lain masih bisa dibicarakan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prime Plus. Pati, saya ke Greenpeace, Mas Ari akan membantu juga campaign itu? Ya tentu, kita pasti ya, apa yang mau kita bangun adalah solusi harapan dan solusi ke depan. Harapan bagaimana Raja Ampat ini bisa tetap terjaga, sehingga kemudian kami mau memastikan bahwa bentuk hukumnya apa dan bagaimana implementasinya, karena kami memastikan juga bahwa jika itu dicabut pasti akan berdampak pada mata pencaharian, misalnya orang yang sudah bekerja di wilayah itu. Kami minta kepada Pak Bambang supaya itu diimplementasikan, kalau bisa dibikin tim gitu, sehingga kemudian orang tahu apa prosesnya dan orang bisa paham ini bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada kepastian, orang kan bertanya-tanya kan, dan ini akan jadi celah orang untuk menggoreng terus itu. Ini kita tidak bisa bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang gitu. Kira-kira itu yang paling penting bagi kami, dan tentu ya kami akan mendukung. Saya kira karena ini ada 60.000 orang gitu yang bersama dengan Greenpeace tentu akan terus bersuara gitu ya, karena mereka menitipkan harapan melalui petisi itu bagaimana Raja Ampat ini bisa diselamatkan. Oke, baik. Mas Yan, membantu narasi seperti itu di sosial media, mungkin ada imbauan kepada pemerintah? Ya, jadi ada dua hal Mbak yang kami catat gitu, dua-duanya untuk pemerintah. Pertama itu adalah terkait dengan statement pemerintah yang sudah mencabut. Di komunikasi itu ada istilah aksi dan komunikasi. Pemerintah sudah declare mencabut, tinggal aksinya nih, gitu. Karena ini harus laras. Yang kedua, ada luka juga selain Raja Ampat, yaitu kata hilirisasi, gitu. Ini padahal ini program pemerintah yang besar, gitu. Gara-gara isu Raja Ampat ini, hilirisasi mengalami penurunan makna. Ya, hilirisasi adalah bentuk kolonialisme baru. Udah mulai publik mengasosiasikannya seperti itu. Nah harapannya kalau isu Raja Ampat ini jadi positif, makna hilirisasi juga nanti akan positif kembali. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Bambang, sebagai penutup, akankah memanggil Kementerian SDM, Menteri LH, termasuk juga meminta pertanggungjawaban tadi ya, pemulihan lingkungan itu menjadi penting. Bagaimana perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan? Ya, pertama menyambung dari penyampaian tadi para pemateri ya. Yang pertama bahwa yang sekarang ini menurut saya yang terpenting itu adalah bagaimana pemulihan citra daripada Raja Ampat. Ini perlu kesepakatan bersama, ya, bagaimana narasi-narasi dibangun kepada hal yang positif tentang apa yang sudah dicapai sekarang. Satu. Yang kedua, Komisi 12 tentunya akan mengawal tentang apa yang dinamakan dengan aksi tadi. Bahwa ini sudah dicabut, ini benar dicabut nggak nih? Nah ini kan akan kita awasi seperti itu. Nah lalu terkait dengan rapat, sebetulnya rapat dengan Menteri SDM, LH, itu hal yang biasa. Ini kan merupakan suatu agenda rapat kerja yang memang rutin dilakukan. Dan tentu pada kesempatan yang akan datang kami akan pada pertemuan bisa saja kami akan menanyakan hal seperti ini. Kebetulan ini lagi reses, nanti kami bisa aturlah untuk rapat seperti ini. Karena pada hari ini saya melihat bahwa keseriusan pemerintah di dalam atensi terhadap Raja Ampat ini sudah baik, sudah bagus, dan kami berharap bukan hanya itu saja. Setelah ini, next-nya adalah bagi 4 IUP yang dicabut ini, perusahaan-perusahaan tersebut tetap harus melakukan pemulihan terhadap lahan-lahan yang sudah terbuka. Karena kenapa? Agar alam cepat pulih dan dapat direstorasi. Nah, disinilah kita lihat negara akan hadir di dalam bagaimana mengatasi ini semua. Saya pikir demikian. Oke, baik. Termasuk juga tadi curhat Pak Bupati, ya, bagaimana kemudian di sana masyarakat yang sebelumnya memiliki pekerjaan tertentu bergantung terhadap tambang, kini sekarang juga menjadi dampak sosial yang harus dirasakan. Betul. Jadi saya pikir setelah ini ya perlu ada pemikiran bagaimana untuk terhadap
mata pencarian masyarakat yang tadinya bekerja di sektor ini. Tetapi mudah-mudahan Bapak Bupati tentu punya resep yang gitulah. Karena pengembangan daripada Raja Ampat tidak hanya semata-mata tambang, kemudian juga pariwisata, tetapi juga ada bahari. Ya, di situ ada perikanan dan sebagainya. Saya pikir ini bisa di-drive lah. Ya, ini kami kembalikan kreativitasnya kepada Bapak Bupati. Saya yakin Bapak Bupati bisa. Oke, dan akan dibantu juga Komisi 12 Pak Bupati. Tentu. Terima kasih. Pak Bambang terima kasih, Mas Hari terima kasih. Pak Yan terima kasih sudah berbincang bersama kami. Pak Eko, Pak Bupati, terima kasih waktunya di Prime Plus malam hari ini. Tanah surga di ujung Papua kini dipertaruhkan, kemajuan dan kelestarian semestinya tak saling meniadakan. Karena sekali keindahan alam hilang, sebanyak apapun hasil tambang tak akan bisa menggantikan. Saya Elvira Khairunisa, terima kasih malam ini Anda sudah bersama kami. Kita jumpa lagi di Prime Plus pekan depan. Selamat malam.